Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Tapi kini menjadi target ekspansi konglomerasi bisnis kelapa sawit. Saya menangis, saya sedih. Kenapa saya punya hutan alam Papua yang begini indah yang Tuhan ciptakan untuk kami. Kami jaga hutan ini dengan baik dan kami tidak pernah bongkar hutan. Tapi orang dari luar datang bongkar tuh. Buat saya tuh luka. Masyarakat adat menerima ganti rugi Rp100.000 untuk 1 hektar hutan adat mereka. Saya kalau menurut iman, saya berdosa. Ini kan saya sudah tipu 10 marga. Terutama kepentingan perusahaan bikin sampai kita manipulasi saja ini sebenarnya. Di sini, apakah perusahaan sawit raksasa asal Korea Selatan melakukan pembakaran yang disengaja dan ilegal di lahannya? We have developed a technique that can determine if a fire is intentional or not. This can bring liability to big corporations who are in charge of these concession sites. Perusahaan yang menjadi pusat dari kisah ini adalah pemegang sertifikasi dari lembaga sertifikasi produk hutan berkelanjutan terkemuka di dunia. Hutan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Papua secara turun-temurun. Suku Mandobo yang tinggal di pedalaman Papua perlahan kehilangan hutan adat yang menjadi tempat mereka bernaung. Papua adalah rumah bagi hutan hujan terluas di Asia yang dihuni oleh lebih dari 300 kelompok masyarakat adat. Separuh dari keragaman hayati Indonesia, termasuk burung langka cendrawasih, ada di Papua. Semestinya hutan ini menjadi prioritas konservasi. Namun yang terjadi, konglomerasi perusahaan sawit justru menjadikannya target dan garda terdepan perluasan bisnis agrikulturnya. Petrus Kinggo, Ketua Marga Kinggo dari suku Mandobo, mengatakan sagu yang tumbuh liar di hutan adatnya di Bovendigul adalah makanan pokok masyarakat adat Papua. Sagu ini minimarket saya. Jadi sagu ini di luarnya tulang, di dalam itu ada isi sagu. Jadi kita parut, setelah parut ampasnya bawa ramas, setelah ramas masuk di plepa, tepungnya jadi sagu, kita bawa pulang. Jadi ini minimarket saya yang saya makan tidak perlu bayar, itu gratis. Namun 6 tahun lalu, Petrus melakukan sesuatu yang mengubah nasib hutan adatnya selamanya. Petrus mempengaruhi 10 marga agar melepas hutan adatnya dengan ganti rugi Rp100.000 per hektar. Bapak nanti kami kasih honor upah. Bapak sebagai koordinator, terus biaya pendidikan nanti tanggung perusahaan, nanti ada rumah-rumah bantuan, sumber air bersih, nanti gengset. Jadi anak-anak sampai biaya sekolah lanjutan itu nanti tanggung perusahaan. Coba itu bicara semua tapi tidak ada dalam tertulis. Petrus menunjukkan peta area yang dia klaim sebagai hutan adatnya. Tanda terima ini menunjukkan dia menerima Rp485 juta sebagai ganti rugi atas hutan adatnya seluas lebih dari 4.800 hektar. Pada saat perusahaan ini kan sudah lebih awal pegang izin. Jadi maunya dia buru cepat supaya dia transaksi pembayaran itu per hektar 100.000 dulu supaya ada persetujuan ini dengan tanda tangan marga, terus dengan foto supaya saya ajukan ke Jakarta, itu tujuannya. Korindo mengatakan mereka telah memberi tambahan ganti rugi Rp100.000 per hektar untuk pohon. Jumlah ganti rugi yang ditetapkan pemerintah Indonesia yang telah memberi mereka izin lokasi. Petrus mengatakan dia terpaksa menandatangani kesepakatan lahan. Sebenarnya ini perusahaan dengan polisi tentara ini manipulasi saja. Nah, dengan cara untuk menakutkan kita supaya ini tanah berikan. Wah, ini tidak benar. Perusahaan membantah tudingan itu dan mengatakan kesepakatan lahannya sudah sesuai dengan regulasi Indonesia.
Perusahaan sawit raksasa Korindo mengelola lahan di Papua lebih banyak dari perusahaan sawit lainnya. Mereka telah membuka lahan hampir 60.000 hektar. Area seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan. Perkebunan sawit mereka yang luas dijaga oleh aparat keamanan. Ini kan kategori objek vital ya, di mana pihak perusahaan meminta untuk kita lakukan pengamanan, gitu. Kita kirimkan personil untuk melakukan pengamanan. Jadi ini hal yang sudah dilakukan, tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan seperti itu. Jadi kita lakukan pengamanan terhadap wilayah perusahaan ini, ya kan, dan pos itu juga sudah lama, bahkan polsek juga ada di situ. Namun, keterlibatan aparat dalam operasional perkebunan kelapa sawit dianggap berpotensi melanggar HAM oleh organisasi gereja yang mengadvokasi hak masyarakat adat. Keterlibatan aparat ini kan bisa dikatakan sebagai pengamanan areal investasi, ya, boleh dibilang begitu. Tapi ada hal yang penting di situ adalah bagaimana area investasi yang diamankan ini betul-betul menjaga area investasinya, ya, tidak diperalat oleh perusahaan untuk misalnya menghalang-halangi masyarakat yang menuntut hak-hak mereka. Keberadaan tenaga pengamanan tenaga keamanan di area perusahaan yang terlalu banyak itu juga bisa berpotensi untuk adanya pelanggaran HAM, berpotensi, ya. Jadi ini bisa kita lihat misalnya dari beberapa kejadian terakhir. Pada bulan Mei lalu, seorang warga Bovendigul, Marius Betera, pergi ke kantor Korindo untuk memprotes penebangan kebun pisangnya yang ditanam di area kebun sawit. Polisi kemudian dipanggil oleh karyawan perusahaan. Polisi dia sampai langsung datang langsung. Tiba-tiba, saya kaget, polisi sampai dan langsung diancam dari sini. Dia tumbuk sebelah. Tumbuk dari sini. Pakai tangan saja. 3 jam kemudian, Marius meninggal dunia. Putri Marius berduka di samping jenazah sang ayah. Bapak sudah tidak ada nih, Graziana. Aduh, kenapa bisa terjadi nih? Anak-anak masih kecil bagaimana nih? Menurut keterangan polisi, Marius meninggal karena serangan jantung. Rekaman CCTV yang didapat BBC menunjukkan seorang polisi tampak memukulnya. Pada saat mau diamankan, beliau sempat ada penolakan. Tapi setelah itu ada sedikit, ya, anggota sempat agak memukul bagian pundak dan di dekat tengkuk begitulah. Proses hukum sudah kita lakukan, ya, proses kepidanaannya, ya, secara internal kan sudah kita lakukan proses, sudah kita lakukan pembinaan dan sudah menjalani penahanan selama kurang lebih 21 hari. Kemudian kita lakukan proses kepidanaannya, ya. Nah, sekarang ini yang berproses ke kejaksaan. Kita menunggu petunjuk daripada jaksa, gitu. Meski dinyatakan tak terlibat dalam kematian Marius, Korindo memberikan kompensasi 200 juta rupiah dan sebuah rumah serta beasiswa bagi pendidikan anak-anaknya. Namun putrinya menegaskan tak ada yang bisa menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia. Sakit hati ya, tidak bisa. Masih sayang, tidak bisa. Tidak bisa lupa yang itu. Saya masih sayang. Sampai mau lama juga tetap masih sayang. Karena bapak itu sapunya, jadi saya tidak bisa lupa bapak. Kami menelusuri pedalaman Papua menuju area konsesi anak usaha Korindo lainnya di pedalaman Merauke. Perjalanan ini kami tempuh dalam waktu 12 jam
dengan kendaraan bermotor melintasi jalanan terjal dan berdebu. Di sini, kami menemukan perluasan perkebunan kelapa sawit telah memecah belah marga dan keluarga. Ribuan hektar, tapi apa yang kita dapat? Kita hidup dalam penderitaan. Tidak ada tuan dusun satu yang hidup dalam kesejahteraan, itu tidak ada. Elizabeth meninggalkan desanya untuk bekerja di kota. Ketika dia kembali ke kampung halaman, dia mendapati kesepakatan lahan telah menciptakan konflik antar marga. Yang terjadi kan saudara bunuh saudara, adik bunuh kakak, itu yang terjadi. Ini saya alami dalam saya punya hidup dan saya saksi mata. Saya lihat ini terjadi konflik ini, adu domba. Belum ada akses air bersih dan listrik di sini. Mereka yang mampu menggunakan genset untuk penerangan. Namun harga bensin di sini 4 kali lipat dari harga bensin di ibu kota Jakarta. Memang awalnya perusahaan masuk itu memang ada janji-janji. Janji-janji, tapi janji tinggal janji. Jadi sama saja, hutan sudah habis, tapi semua tuan dusun ada tinggal dalam kemiskinan. Nah ini. Seharusnya kalau hutan sudah habis, kami tuan dusun sudah hidup sejahtera, hidup layak. Tapi ini tidak ada sampai 2020. Dalam tanggapan tertulis, Korindo mengatakan telah memberikan 14 juta dolar Amerika Serikat bagi masyarakat adat di sekitar konsesi dalam program tanggung jawab sosialnya. Keluhan masyarakat adat kemudian diselidiki oleh Lembaga Sertifikasi Produk Hutan Berkelanjutan Forest Stewardship Council atau FSC. Korindo adalah pemegang sertifikasi lembaga itu. Hasil lengkap laporan dari investigasi itu tidak dipublikasikan, namun BBC mendapat salinannya. Korindo terbukti telah melanggar hak masyarakat adat Papua dan mendapat untung dari hubungan dekat dengan militer demi kepentingan bisnisnya. Laporan itu merekomendasikan FSC untuk melakukan disasosiasi dengan Korindo, tapi mereka memilih untuk mempertahankannya. The board of FSC who make the decision to disassociate or not had the knowledge at the time that Korindo were very interested in improving their performance. And that improvement, the board felt, was more important than actually just getting the punishment. But the end result, I think, would be, and the logic of the board has been, we want to see the improvements happen. We want to actually see if we can help those communities that have had problems, that have been treated in wrong ways, that have not been listened to, that have not been understood, to actually get something in terms of options, possibilities, remedy for what happened. Perbaikan, menurut FSC, bisa dalam bentuk pemulihan lahan, hak atas tanah, atau lapangan pekerjaan. Tapi FSC menyadari, hal itu adalah proses yang bisa memakan waktu hingga 3 tahun agar berhasil. Dalam pernyataannya, Korindo membantah mereka terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, tapi mengakui bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Korindo menambahkan, mereka sedang menerapkan prosedur pengaduan baru dan program ekonomi untuk penduduk setempat. Investigasi FSC tak menemukan bukti pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja dan ilegal oleh Korindo. Hal itu juga dibantah dengan keras oleh perusahaan. Namun, peneliti dari Forensic Architecture yang berbasis di Goldsmith University, Inggris, menguji klaim ini. We had images and video footages that were showing fire and the smoke coming out of it, and it wasn't clear whether they were intentional or not. That was the question. And with that, we started our research. Video yang diambil dari pesawat oleh Greenpeace Indonesia pada Mei 2013 ini menunjukkan tumpukan kayu yang terbakar. Menggunakan citra satelit, mereka berhasil menemukan lokasinya di dalam konsesi Korindo bernama PT Dongin Prabawa. Mereka kemudian meneliti mulai 2011 ketika area ini masih merupakan hutan belantara, menggunakan citra satelit yang mendeteksi pembukaan lahan. Warna biru menunjukkan hutan hijau,
dan warna merah menunjukkan lahan yang gundul. So when I play this month by month analysis, you will see that the pattern and the direction of clearing is land clearing is very clear. It's moving from the central top area very clearly towards the east. Mereka kemudian menambahkan data titik api dengan sumber data dari satelit NASA. Data dari dua sumber itu dipadukan dalam periode waktu yang sama. The patterns, the direction, and the speed with which fires were set matched perfectly with the direction, the pattern, and the speed with which land clearing had occurred in these concession sites. This proves that the fires were set intentionally. If the fires were set from outside the concession sites or due to weather conditions, they would have moved with a different directionality. Korindo berkukuh bahwa pembukaan lahan dilakukan menggunakan alat berat dan mengatakan kebakaran yang terjadi di area itu karena kemarau panjang. Korindo juga mengklaim kebakaran di area konsesinya dipicu oleh warga yang berburu tikus tanah yang bersembunyi di bawah tumpukan kayu. Namun warga yang tinggal di dekat konsesi berkata lain. Baru saya melihat mereka kumpul batang-batang kayu, ranting-ranting kayu. Itu alat-alat berat yang kumpul, baru mereka tumpuk di jalur. Ya, panjang mungkin sekitar 100-200. Baru mereka siram pakai solar, baru mereka bakar. Nah, dan kebakaran itu udah jalan bertahun-tahun, mana mereka bongkar terus batang-batang kayu mereka kumpul, terus tumpuk sampai tinggi, baru mereka siram pakai solar, baru bakar. Sampai 2016 baru selesai. Warga lain mengatakan asap dari pembakaran lahan menutupi kampungnya. Weh, ibu tertutup ini. Kalau pembongkaran itu, sisa-sisa kayu yang dibakar itu, yang tidak dipakai kan dibakar. Tertutup ini dunia ini. Ini penuh asap ini, apalagi kalau sudah sore begini ibu. Itu lain lagi, sudah gelap. Di Indonesia, kebakaran lahan hampir terjadi setiap tahun, mengirimkan asap tebal ke area sekitarnya termasuk negara tetangga, menyebabkan masalah kesehatan dan mengeluarkan karbon dioksida ke atmosfer. Jika Korindo melakukan pembakaran lahan, mereka telah melanggar hukum. Di mana penggunaan api dalam pembukaan lahan itu adalah hal yang terlarang. Itu adalah melanggar hukum, baik undang-undang lingkungan hidup maupun undang-undang perkebunan. Nah, dari hasil ini kami ajukan, kami mintakan kepada penegak hukum untuk melakukan tindakan yang signifikan terhadap perusahaan ini. Pemerintah Indonesia tidak memberi tanggapan atas permintaan wawancara kami. Namun dalam sebuah pernyataan tertulis mengatakan, FSC mengatakan Korindo telah setuju untuk menghentikan semua pembukaan lahan lebih lanjut untuk saat ini. Dan pada bulan Agustus lalu, Dewan FSC bertemu kembali dan memutuskan mereka terus bekerja sama dengan Korindo untuk memperbaiki cara kerjanya. Salau ame Elizabeth, yang kakaknya menjadi korban dari pelepasan hutan adat, ragu bahwa apa yang dilakukan perusahaan bisa menggantikan apa yang sudah hilang. Saya selalu jalan dari divisi 1 sampai divisi 15. Saya selalu menangis. Saya bertanya di mana saya punya tete nenek moyang leluhur ini tinggal di mana. Kalau hutan saya sudah dibongkar habis. Itu yang saya alami dalam saya punya hidup. Warga lain memutuskan untuk bekerja di perusahaan demi membangun masa depan. Mungkin tahun depan 2023 mungkin saya bisa kuliah. Nah, saya mati-matian itu mau kuliah. Akhirnya saya pulang ke kampung, balik kerja di perusahaan.
sambil cari uang kuliah. Saya merasa sedih. Saya sedih itu kalau besok ini kita mau kemana? Kalau hutan ini kalau sudah dibongkar semua. Ayo adik, tak boleh. Tak ingin hutan adatnya bernasib sama, Petrus Kingo kini berjuang untuk melindungi sekitar 5.000 hektar hutan adat marganya yang saat ini telah menjadi bagian dari konsesi Korindo. Jadi baru generasi saya besok mereka hidup di mana. Jadi itu yang saya pertahankan, bahwa tanah ini tidak bisa saya kasih ke orang. Namun Petrus menanggung beban berat. Kan saya sudah tipu 10 marga. Saya sudah rasa bersalah di situ. Ini sudah tipu. Nah, perusahaan juga jangan lebih awal ambil izin dari pemerintah. Seharusnya kita duduk dulu kesepakatan maunya masyarakat memberikan tanah itu pertama. Memberikan kepada perusahaan atau tidak. Mereka menganggap bahwa terima kasih Petrus sudah urus kita baik. Tapi saya sendiri dalam hati saya nurani bahwa ini sudah tidak benar. Seiring dengan makin banyak investor yang melirik hutan hijau Papua yang belum tersentuh, Petrus berharap suku-suku lain mendengar kisahnya. Nah, kami